Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir, NIM 18044411368. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu keamanan pada jaringan komputer. Yaitu materi yang dibahas adalah membatasi aset organisasi penerapan VPN. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan atau network security dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitoring akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam mengenai masalah keamanan. Yang pertama, diam dan semua akan baik-baik saja, sembunyi dan mereka tidak akan dapat menemukan Anda. Teknologi yang digunakan kompleks, rumit artinya aman. Dan apa itu administrator jaringan? Tugasnya apa saja? Administrator jaringan komputer adalah sebuah jenis pekerjaan yang dibutuhkan saat ini, terutama pada perusahaan instansi yang telah mengimplementasikan teknologi komputer dan internet untuk memanjang pekerjaan. Penggunaan sistem jaringan komputer dalam skala kecil maupun luas akan membutuhkan pengaturan-pengaturan mulai dari tingkat fisik maupun non-fisik. Pengaturan-pengaturan tersebut melibatkan proses pengontrolan. Ada beberapa definisi mengenai administrator jaringan ini, antara lain: 1. Controlling corporate strategic, controlling complexity, improving service, blessing versus need reduction downtime, controlling cost. Nah, baik, di sini kita masuk fungsi dan tugas network administrator. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan kerja administrator. Namun secara garis besar dapat dinyatakan dari irisan antara network, hardware, dan application. Tugas dari administrator jaringan adalah security management, menitik beratkan kerja mencakup masalah network administrator. Keamanan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, firewall adalah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas yang dianggap tidak aman. Kedua, username. Username akan digunakan sebagai informasi login password kontrol, yaitu pengendalian password yang dimiliki oleh sebuah sistem. Yang ketiga, resource access. Network admin mampu melakukan pembatasan penggunaan sumber daya sesuai dengan hak akses yang diberikan. Nah, baik, di sini melindungi aset organisasi. Yang pertama, secara administratif atau fisik. 1. Rencana kemungkinan terhadap bencana. Kedua, program penyaringan calon pegawai sistem informasi. Program pelatihan user kebijakan akses network. Bagian B, secara teknis. Penerapan firewall. Istilah pada penerapan firewall yaitu seperti host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Yang kedua, bastion host. Sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos
ke network luar yaitu internet, dan merupakan titik kontak utama para user dari internal network. Ketiga, packet filtering. Packet filtering yaitu akses dari suatu device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintas suatu network. Kedua, perimeter network, yaitu suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layar tambahan dari suatu sistem security. Perimeter network juga sering disebut dengan DMZ. Nah, adapun keuntungan firewall yang pertama yaitu firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Kedua, firewall dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Ketiga, firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Keempat, firewall dapat digunakan untuk membatasi pengguna sumber daya informasi. Adapun kelemahan firewall, yang pertama, firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya. Kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Ketiga, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Adapun pilihan klasifikasi desain firewall, yang pertama, packet filtering. Sistem packet filtering atau sering juga disebut dengan scanning router adalah yang melakukan routering paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah yang pertama IP address asal, IP address tujuan, protokol, TCP, UDP atau ICMP. Keempat, port TCP atau UDP asal. Kelima, port TCP atau UDP tujuan. Beberapa contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh scanning router, yaitu semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Memperoleh servis email dan VTP tetapi memblok servis-servis berbahaya seperti TFTP, X Windows, RVC dan servis login RSA, RCP dan lain-lain. Nomor 2, application level gateway process service. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, telnet, HTTP dan meneruskannya bergantung pada security policy ke host yang dituju. Dengan kata lain adalah proxy merupakan perantaraan antara internal network dengan external network, yaitu internet. Pada sisi eksternal hanya dikenal mesin proxy tersebut, sedangkan mesin-mesin yang berada di balik mesin proxy tersebut tidak terlihat. Nah, adapun arsitektur dasar firewall, yang pertama dual host, kedua screened host, ketiga screened subnet. Nah, di dalam VPN dalam jaringan, yang pertama pengertian VPN. Virtual Private Network atau VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik, atau dengan kata lain menciptakan suatu WAN yang sebenarnya terpisah baik secara fisikal maupun geografis, sehingga secara logika membentuk satu network tunggal. Paket data yang mengalir antara sistem maupun dari user yang melakukan remote access akan mengalami enkripsi.
dan autentikasi sehingga menjamin keamanan, integritas dan validitas data. Perlu penerapan teknologi tertentu agar walaupun menggunakan medium yang umum. Nah, adapun jenis implementasi VPN. Yang pertama, remote access VPN. Kedua, point to point tunnel protocol. Nah, baik. Adapun fungsi VPN, yang pertama menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik. Kedua, mobile working. Ketiga, securing your network. Keempat, mengamankan jaringan wireless. Nah, adapun manfaat VPN yaitu biaya lebih murah. Kedua, fleksibilitas. Ketiga, kemudahan pengaturan dan administrasi. Nah, mungkin ini saja hasil presentasi makalah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.